Dan fun fact sih, sebenarnya gak lolos SNBP-nya karena salah masuk insertif. Rata-rata skor UTBK gue waktu itu sekitar 733. Ya udah, kalau ketolak tetap pede aja bilang ke orang-orang gue yang nolak UI gitu loh. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Nama gue Funky Remyan Galuh, bisa dipanggil Funky. Gue dari program studi akuntansi angkatan 2023. Nah, gue William Wallace, gue dari akuntansi angkatan 2023. Nama aku Leah Abigail Permata Baktiar, tapi biasa aku dipanggil ya. Aku dari jurusan akuntansi KKI tahun 2023. Perkenalkan, nama aku Freti Sarmawani Sihombing. Aku dari akuntansi reguler 2023. PPKB Di SNBT. Jalur SIMAK. SNBP. Dan untuk asal sekolah gue itu dari SMA Katolik Santo Yakobus, Jakarta. Aku dari Mentari Intercultural School Jakarta. Gue dari SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aku dari SMA Unggul Dan. Jadi kalau gue tuh nyiapin persiapan gue untuk bisa masuk ke akun UI itu terhitung udah mulai dari kelas 1 SMA sih Kak. Karena gue rasa dengan persiapan yang lebih matang pasti akan membuahkan hasil yang matang juga kan ke depannya. Jadi gue udah usahain dari kelas 1 terus kelas 2, kelas 3 puncaknya gue belajar dengan konsisten pastinya, ngerjain semua tugas, ujian, juga ngikutin kegiatan-kegiatan biar nilai gue bisa meningkat tiap semesternya. Terus gak lupa juga gue ngikut organisasi, terus pelatihan-pelatihan yang buat gue punya skill lebih yang mungkin dibutuhin ke depannya. Sama ikut lomba juga sih buat nambah sertifikat dan portofolio buat gue nanti apply ke jalur-jalur undangan. Tapi gue gak menutup kemungkinan untuk gue tetap belajar karena gue yakin kemungkinan gue nggak bakal lulus juga sih lewat jalur undangan, jadi tetap ada persiapan buat jalur-jalur tes tulis kayak UTBK, terus SIMAK dan lain-lain sih Kak. Aku kan dari SNBP. Mungkin persiapan itu nilai sih, bagusin nilai di 5 semester sekolah. Aku kan anak asrama. Kemarin COVID cuman bisa masuk asrama 1,5 tahun doang. Nilai sih cukup struggle ya, naik turun karena kayak yang dulunya nggak pernah masuk asrama, jadi kayak nilai sempat anjlok gitu. Cuman ya akhirnya survive karena teman-teman juga, and beruntungnya bisa eligible terus lulus. Jujur banget, sebenarnya gue masuk UI itu agak impulsif. Jadi persiapan gue bisa dibilang nggak sebagus yang lain. Persiapan gue masuk SNBT itu dimulai pas gue ketolak SNBP ya kan. Gue awalnya kayak mikir kayak aduh males banget ya harus tes. Tapi kayak kan sayang gitu ya kan, ada chance untuk masuk UI nggak dipakai. Jadi gue coba dan awalnya tuh gue sama teman gue belajar bareng gitu. Jadi ada teman lain juga yang sama-sama mau gak masuk UI sih, tapi sama-sama perjuangin PTN lah. Jadi gue belajar bareng mereka dan kebetulan kan mereka juga ada bimbel gitu ya kan. Jadi gue kadang kayak ngicip soal mereka gitu, kayak minta-minta dikit ada soal ekstra enggak gitu. Terus dan juga pastinya latihan soal penting banget sih. Latihan soal dari Google, dari app apa, pokoknya semua latihan soal yang you bisa find pakai karena bakal ngebantu banget. Jujur kalau SNBT tuh kalau cuma belajar baca-baca doang kayaknya gak terlalu ngebantu sih ya, karena kan ada limit time buat setiap setiap yang dites itu ya kan. Jadi kalau misalnya lu cuma belajar baca-baca doang kayak nggak ngebantu. Lu harus latihan soal sering-sering dan sering TO juga sih. Jujur banget, sebenarnya kayak awalnya aku nggak niat masuk FEB. What do you mean by that? Masa kayak dulu tuh aku pingin masuk ilmu komputer. Jadi aku dari IPA. Terus Hamin 1 bulan
kayak aku mikir kayak aku nggak bakal cocok di ilmu komputer. Masa kayak aku suka pelajaran, cuma mungkin aku bakal lebih cocok di FE. Jadi kayak aku ngobrol sama orang tua aku, terus akhirnya kayak ya udah deh aku masuk FE. Cuma karena aku paling tertarik kayak ngitung, jadi aku masuk akuntansi. Terus karena linjur, jadi dalam 1 bulan tuh bener-bener kayak sehari bisa kayak 8-12 jam belajar kayak non-stop. Terus jadi kalau teman ngajak jalan kayak nggak bisa dulu. Tapi karena sempat stres juga kayak orang gila, jadi sempat liburan dulu sama teman-teman, kayak bener-bener nggak belajar, nggak nyentuh HP, nggak nyentuh soal-soal sama sekali. Sebelumnya please don't judge. Nilai rata-rata aku itu nggak tinggi-tinggi banget, cuman 86,5. Tapi kalau di sekolah aku tuh di boarding school dia udah standarnya itu 85 udah standar. Terus kalau untuk sertif, kemarin aku masukin sertif Olim OSN tapi kemarin tuh aku nyantumin 3 sih langsung, kayak dia dari yang provinsi dari kabupaten dulu, terus provinsi baru nasional. Rata-rata skor TBK gue waktu itu sekitar 733. Oh my God, it's Albert Einstein! It's Albert Einstein! Oh my God! Paling tinggi di bahasa Inggris, 800-an kalau nggak salah waktu itu. Oh my God! Jadi kalau rata-rata raport gue kalau dibandingin sama teman-teman yang lain kayaknya lumayan rendah sih Kak, di 89,9 gitu. Jadi nggak, itu lumayan rendah kalau untuk akun sih kayaknya itu. Why you always lying? Terus esai yang lo tulis tuh gimana tuh? Mungkin ada persiapan tersendiri kan dalam membuat esai PPKB kamu? Oke. Jadi sebenarnya kalau esai PPKB gue sih lumayan singkat sih waktu persiapannya Kak, karena gue sebenarnya udah yakin lolos SNBP, cuma kayak gak lolos ternyata karena satu dan lain hal. Dan fun fact sih sebenarnya gak lolos SNBP-nya karena salah masukin sertif. Jadi ya udah karena gue yakin lolos SNBP tapi ternyata nggak lolos, ya udah persiapin diri buat PPKB. Gue mulai ini scroll di TikTok lah gitu, ngelihat referensi esai PPKB tahun-tahun sebelumnya. Terus gue ini kebetulan di TikTok tuh kan ada biasa cutting tahun-tahun sebelumnya yang bagi-bagi tips kan Kak. Terus ada gue kenalan sama satu cutting dari vokasi yang lolos PPKB juga. Terus gue minta untuk dibantuin kayak di mentoring gitu, dikasih tahu kira-kira tips and trick untuk esai PPKB itu kayak gimana. Terus gue research kira-kira yang gue bisa masukin ke esai itu apa. Terus gue ini sih mulai nulis kayak biasa gitu esainya. Aku tuh dulu pas simak yang aku nggak tahu bener-bener aku skip. Aku nggak berani nembak karena risky kan, karena ada minus pointnya. Jadi aku total soalnya tuh kayak 15 soal per mata pelajaran. Terus ada econ, geo, sosiologi, matda sama geografi kayaknya. Geografi udah. Pokoknya ada 5, jadi total ada 75 kayaknya. Aku cuma jawab kayak 50-an. Tapi itu aku yakin benar sure kayaknya sih aman lah ya. Dulu sih kayak rada pede pas ngerjain tuh kayak bisa deh masuk. Jadi menurut aku kalau emang ada soal yang nggak bisa langsung skip aja daripada nanti nembak terus malah salah. Kalau 1 sampai 10 di ini sih ya, kayaknya di 8,5. Ketinggian gitu. Ya lumayan tinggi sih expect-nya karena emang gue ngelihat progres gue waktu SMA ya lumayan, bisa terbilang lumayan lah. Terus dilihat dari ranking paralel juga lumayan di atas. Jadi kayak gue agak lumayan yakin buat milih akun UI, tapi ya itu tetap ditolak. Awalnya ya gitu. Awalnya kan, tapi udah dapet sekarang. Iya. Jujur kan gue impulsif nih ya mas UI, jadi kayak 1. gue udah yakin banget bakal ditolak. Jujur pas pengumuman eligible kan di sekolah juga,
kayak pas diumumin tuh lulus kayak seneng gitu kan, kayak ada satu jalur yang bisa dicoba ini yang pertama. Ya udah kayak, tapi agak ragu soalnya kayak banyak teman-teman di satu kelas kan IPS, banyak yang ada yang beberapa ngambil akuntansi, takutnya kayak bentrok itu sama pilihannya, jadi kan chance-nya itu makin kecil. Tapi setelah perundingan tuh akhirnya dia ngambil univ lain, ya aku ngambil UI. Kalau untuk peluang awalnya sih nggak pede karena milih UI, SNBP, aku cuma milih satu pilihan. Tapi terakhirnya pas pengumuman tuh kita lagi praktikum mau tamat sekolah. Lalu pas pengumuman kan dikumpulin tuh satu ruangan, pas perjalanan mau ke ruangan itu tuh udah ada yang buka hasil pengumuman, kayak semangat kan, kayak hore-hore gitu. Jadi tapi ya aku pas di situ kayak pede aja, kayaknya aku lulus deh. Harusnya sih lulus. Jadi kayak sekitar pas sudah mau pengumuman tuh jadi naik 7 ke 8 gitu. Oke, tadi kan kita udah sesi yang serius ya dengan interview kalian semua. Nah sekarang kita mau main games nih. Kalian tebak dong games kita mau main apa? Kalkulus. Oke, kita spill aja kali ya. Jadi sekarang kita bakal main seberapa FE kalian. Oke, jadi untuk teknis gamesnya kita bakal nunjukin ke kalian foto-foto dari spot-spot yang kayak menarik di FE. Dan nanti kita bakal nunjukin fotonya, terus kita bakal bacain nih opsi-opsi pilihannya. Dan bagi kalian yang tahu, nanti kalian bisa angkat tangan ya guys untuk jawab. Oke, nanti waktu untuk jawabnya ada 5 detik ya guys. Setelah selesai dibacakan. Apakah itu? Yang pertama, A, koma kecil, B, koma, C, danau UI, dan D, kantin FE. 1. Oke, bosan. Koma. B. Bener gak ya? Betul. Pertanyaan nomor kedua, yang A Texas, yang B Kansas, yang C Kantek, yang D Cafe. Oke, panggilan apa nih? Yang D kafe. Ya, benar gak ya? Kenapa yakin banget D? Ya. Ya. Nggak sih, karena gamenya seberapa FE kan, tapi kantin yang lain bukan kantin FE. Oh my God, it's Albert Einstein. It's Albert Einstein. Oh my God. Oke, benar. Jelas gak sih? Jelas banget gak sih? Yang A SD, yang B audit dekanat, yang C ruangan kelas FEB, yang D auditorium KKI. Oke, panggil dulu. B audit. Intinya audit dekanat buat yang Audit dekanat ya. Iya. Kenapa yakin? Karena Dibanding ruangan lain. karena dia bentuknya trapesium. Dia segitiga gitu. Jadi ya gitu. Oke, jawabannya adalah benar. Tebak. A. Audit FT, B. Gedung Depak, C. PSB, atau D. Kafe. 1, 2. Oke, panggil lagi. Panggil lagi. Kalau nggak salah itu yang di pintu PSB, di pintu geser. Oke, benar gak ya? Coba kasih tunjuk dulu nah. Seberapa yakin menjawab PSB? 5. Oke deh, jadi sekian aja guys untuk games kita. Thank you banget udah join dan mau nyempetin waktunya untuk jadi talent squad. Bye. Terakhir pesan apa sih untuk maba angkatan 2024 atau yang gap year atau
semigap yang masih berjuang untuk ke akuntansi? Pesan dan harapan buat teman-teman yang nanti mau masuk akun UI 2024 ataupun tahun-tahun berikutnya, guys, persiapin diri kalian dengan matang. Usahain dari kelas 10, 11, 12, maksimalin dah entah apapun yang kalian ingin lakuin, kayak maksimalin dari nilai, terus kayak dari skill sekalian, dari pengalaman lomba, portofolio dan lain-lain. Maksimalin aja dari kelas 10. Tapi nggak usah terlalu terbebani juga, nggak usah membebani diri kalian, nggak usah terlalu yang bekerja terlalu keras sampai nggak mentingin dunia sekitar, nggak boleh gitu. Perjuangin tapi masih rasional lah, nggak boleh yang over gitu. Dan satu lagi nih Kak, mungkin untuk teman-teman yang kebetulan dari daerah, guys, jangan ini, pesan gue jangan terlalu menutup diri kalian dari cita-cita kalian. Kayak misalnya kalian mikir bahwa ke akun UI itu susah, ke FEB UI itu susah, atau ke UI itu susah lah. Nggak mungkin anak-anak daerah kayak kita bisa masuk ke UI. Jangan ada pikiran kayak gitu guys. Jadi kayak ketika kalian berpikir untuk membatasi diri kalian, nantinya bakal ya benar-benar kebatasi. Jadi nggak usah membatasi diri kalian lah sama perjuangan yang akan kalian lalui ke depannya. Yang pastinya jangan kayak gua, jangan impulsively pilih universitas yang mau tuju. Dan juga tips yang paling penting nih ya, ada temen yang bimbel itu kalian mintain soalnya. Itu berguna banget. Yang pasti persiapin diri sih, sama jangan lupa doa. Karena buat masuk UI kan banyak banget jalur kan, mulai dari yang undangan gitu, terus tes UTBK, SIMAK, pokoknya banyak banget PPKB gitu-gitu. Terus buat yang mau talent scouting atau PPKB, latihan nulis sama perbanyakin kayak pengalaman gitu, misalnya kayak di organisasi. Jadi nanti di essay-nya kamu bisa tunjukin strengths kamu apa aja, biar kayak kenapa kamu UI harus milih kamu gitu. Oke, jadi ini berarti udah bersedia untuk jadi talent sepatu sudah. Thank you ya. Thank you. Jadi talent sepatu. Thank you. Thank you. Jadi thank you Wallace sudah jadi talent sepatu. Yeay.